Halo warga akuntansi, welcome to Advo Talks. Kenalin, aku Jessica. Aku Rizal. Jadi di episode kali ini kita akan membahas topik mengenai lika-liku mahasiswa penerima beasiswa. Nah, di kali ini kita akan berbincang dengan Teh Diandra. Hai Teh, mungkin boleh kenalin diri dulu sama teman-teman semua. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Diandra Samayori. Biasa dipanggil Diandra dan aku dari jurusan akuntansi angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, sebelum kita berbincang lebih dalam nih, aku mau nanya dulu deh, apa sih kesibukan Teh Diandra akhir-akhir ini? Oke, kalau kesibukan aku yang pasti ada kuliah. Terus kita kan habis UTS ya. Terus habis itu aku juga ada satu organisasi UKM Search. Aku join di kabinet mereka. Terus juga mungkin aku lagi running beberapa kompetisi yang lagi aku ikutin. Sibuk juga ya Jal ya? Sibuk banget ya. Dari yang kita dengar nih, Teh Diandra ini merupakan salah satu penerima beasiswa Paragon 2023 ya? Oh iya Teh? Iya betul, alhamdulillah. Keren banget ya Teh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku mau tahu dong apa sih pendapat Teh Diandra ini ketika mendengar kata beasiswa? Oke, jadi beasiswa ini emang salah satu goals aku di kuliah ini buat dapet ya beasiswa gitu dari dulu semester 1 dan sampai sekarang, dan baru dapetnya di semester ini gitu. Jadi emang goals terbesar aku di kuliah. Semangat akhirnya tercapai ya Teh? Iya. Emang kayak udah jadi tujuan gitu Iya, ya? betul banget. Nah sebenarnya apa sih yang alasan gitu untuk Teh Diandra untuk memutuskan mendaftar beasiswa? Oke, yang pertama pasti karena emang bantuan tuition fee-nya dari beasiswanya sendiri yang bisa ngebantu aku buat nunjang fasilitas aku selama di kuliah juga. Terus habis itu juga emang title dari penerima beasiswanya sendiri, aku pengen banget dapet kayak penerima beasiswa atau awardee dari beasiswa gitu kan, ya lebih keren aja gitu buat nambah value di sama kuliah. Ya, bener sih, bener. Aku yang denger aja kayak masa bangga gitu. Kayak kepengen gitu ya Jal ya? Bener daftar gitu. Iya bener, setuju. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum Teh Diandra memutuskan untuk mendaftar beasiswa nih, apa sih yang Teh Diandra persiapin gitu? Oke, yang pertama emang aku pasti research dulu kayak beasiswa apa aja yang lagi buka, yang terus yang bisa aku ikutin gitu. Terus aku nemu nih dari Paragon ini, terus aku research apa aja persyaratan mereka, kapan tanggal timeline mereka oprek dan segala macam. Terus aku juga ya ikutin prosedurnya dari awal sampai akhir. Berarti benar-benar mencari tahu lebih dalam lagi ya Teh? Research. Nah, berarti kan ini kan udah keterima nih. Berarti sebelumnya udah melalui proses seleksi. Betul. Mungkin boleh diceritain Teh pengalaman-pengalamannya apa? Mungkin juga ada tantangan-tantangan gitu kan yang muncul. Gimana cara mengatasinya? Oke, jadi emang dari awal aku udah nyari-nyari beasiswa dari semester 1. Fun fact-nya ini, aku 2 kali daftar Paragon. Yang pertama aku gagal di seleksi berkasnya, nggak lanjut, terus aku coba lagi di sini. Nah itu jadi salah satu tantangan juga karena kayak takut nanti gagal lagi atau gimana gitu. Tahun lalu itu kayak pendaftarnya cuman 2.000-an gitu, terus tahun ini ningkat banget jadi 7.000. Itu jadi tantangan juga kayak bersaing dengan beribu-ribu peserta. Lebih banyak gitu ya calon pendaftar juga. Terus dibuka dari bulan apa ya, aku lupa, kayaknya September, Juni. Jadi total tuh sekitar 5 bulan running seleksinya. Pertama pasti administrasi dulu ya, daftar dulu, terus siapin CV segala macam, terus lolos ke seleksi berkas di email gitu buat lolos. Itu lumayan lama sih, kayak 2 minggu atau 3 mingguan gitu buat pengumuman ke tahap selanjutnya. Kalau tahun lalu itu gak ada esainya, tahun lalu langsung ke interview, ke online test. Terus ini online test dulu, baru esai. Kaget banget kayak ada esai, aku gak nyiapin diri. Akhirnya buat esai selama ya semalaman gitu, karena kayak cuma dikasih waktu 3 harian gitu buat bikin esai. Aku ambil temanya waktu itu education, kayak aku bikin inovasi baru buat ke Paragonnya. Terus akhirnya mereka mungkin screening esai aku, lolos ke interview. Nah di interview ini aku cuma punya waktu 30 menit gitu buat research untuk breakdown untuk interviewnya, karena kayak aku baru buka email tuh waktu lagi kelas, jadi jam 3 itu aku baru buka email. Terus kayak jam 8 malam itu ada interview, jadi kayak cuma punya waktu ya 30 menit sejam buat breakdown itu semua gitu. Jadi interview segala macam, terus tada. Alas, Awas. bener-bener panjang ya panjang ternyata. banget, ya, emang. Bahkan sempat gagal juga ya Teh? Iya, sempat gagal juga. Harus coba lagi. Iya. Keren sih, memang cocok sebagai penerima beasiswa Paragon ini. Au.
Nah, gimana nih perasaan Teh Diandra gitu, ketika mengetahui Teh Diandra berhasil terpilih menjadi penerima beasiswa Paragon? Kan tadi Teh Diandra bilang juga banyak ya pendaftarnya. Gimana itu perasaannya? Senang sih bisa terpilih di antara 7.000-an beribu-ribu pendaftar dan terpilih jadi 10 mahasiswa dari Telkom. Jadi kan Paragon ini ada 15 kampus mitra, terus per kampusnya diambil 10 gitu. Jadi it's an honor for me buat jadi part of penerima beasiswa. Kayak mana setiap kampus ya nggak banyak gitu ya beasiswanya, kotanya ternyata jadi terpilih. Bangga nggak sih? Bangga banget sih. Tepuk tangan. Oke, ini memang sebagai penerima beasiswa belum lama ya diterima kan. Tapi sedikit banyak boleh tahu dong kita benefitnya apa sih kira-kira ke depannya gitu. Yang pasti pertama aku pasti bakal dapat tuition fee sampai lulus, sampai 2000 sampai lulus aja. Terus itu uangnya bisa buat nunjang kuliah aku, kayak misalnya beli buku atau daftar lomba atau buat kebutuhan penunjang kuliah aku gitu. Terus pasti ada development program dari Paragonnya sendiri, terus aku bisa join Paranovo, automatically masuk ke Paranovo itu komunitas gitu untuk kita bikin project untuk bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Terus aku bakal tergabung di klub satu penerima beasiswa di Telkom University juga. Kita ada proker-proker yang bakal kita kerjain. Kita juga bakal join ke aktivitas-aktivitas sosialnya dari Paranovo. Terus kemarin juga ada kayak first meet penerima beasiswa gitu. Terus ada monthly course juga. Banyak banget. Terus dapat relasi-relasi juga kan dari teman-teman penerima beasiswa juga. Terus langsung ke perusahaan Paranovonya. Jadi kalau misalnya ada info-info magang gitu, nah cepet kita gitu ya? Kita dapat info terlebih dahulu gitu buat internal screening gitu. Benefitnya benar-benar menggiurkan gak sih? Uang banyak juga yang bisa kita ambil ya dari beasiswa ini gitu. Bukan cuma duitnya gitu, bener ya. Nah mungkin kan setahu kita nih Teh, tadi yang mungkin Teh Diandra udah bilang bahwa Teh Diandra ikut komunitas organisasi di Paragon ini, mungkin bisa dijelasin lebih dalam Teh pengalamannya selama mengikuti komunitas itu. Cerita-cerita menarik gitu. Mungkin belum lama ya? Iya belum lama. Tapi mungkin tahulah dikit-dikit ke depannya mau ngapain gitu loh. Oke, yang tadi bilang kita join Paranovo. Jadi Paranovo itu aku ketemu penerima beasiswa dan anggota-anggota Paranovo di seluruh Indonesia. Mereka benar-benar aktif banget. Dan biasanya kalau misalnya kita di webinar tuh kayak semuanya mager atau lesu gitu kan. Di situ mereka benar-benar semangat. Jadi itu ngebuat aku juga jadi pengen semangat ikut-ikut aktif juga gitu. Terus kemarin juga first meet sama teman-teman penerima beasiswa, mereka sharing-sharing pengalaman mereka. Ternyata mereka emang anak-anak yang aktif juga, yang ikut organisasi, ikut lomba segala macam. Jadi aku punya motivasi buat lebih aktif lagi gitu. Nah kan seperti yang Teh Diandra udah jelasin ke kita semua tadi, selama menjadi penerima beasiswa kan otomatis ya tergabung dalam sebuah komunitas atau organisasi. Nah mungkin Teh Diandra bisa menceritakan pengalamannya nih kita semua pada saat mengikuti kegiatan komunitas itu Teh. Oke, jadi pertama dari komunitas penerima beasiswa di Telkom University sendiri itu ada dari Paragon Student Body, Paragon Scholarship Program penerima gitu. Itu kita setiap bulannya ngelaporin kayak report kita tuh udah ngapain aja selama sebulan ini, kayak mungkin ikut organisasi, ikut lomba gitu. Kita report ke mereka biar mereka tuh tahu kita tuh nggak cuma diem aja kuliah pulang aja gitu. Jadi bisa tetap terpantau kita udah ngapain aja selama sebulan itu. Terus juga dari Paragonnya sendiri as a general satu Indonesia itu ada Paranovo. Jadi kita ada project-project sosial di situ, kita ikut project sosial di situ, terus ikut-ikut aktivitas sosial juga. Terus ada monthly course buat development program kita, nama-nama skill kita, dan pengalaman-pengalaman buat yang terbaru gitu. Keren, berarti banyak banget itu yang kita lakuin ini. Gak hanya duitnya doang kita, tapi kita juga mengembangkan diri dan kayak skill. Dituntut gitu ya setiap bulan kita aktif gitu. Bukan hanya jadi kayak kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Iya. Ya bener-bener ini ya, bukan tentang duit doang gitu loh. Iya bener-bener. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin banyak banget yang udah nunggu-nunggu dari tadi. Apa tuh Jah? Pertanyaan yang emang udah ditunggu sama penonton Afrotalks, bahkan mungkin kita ya Teh. Iya, aku juga sih. Mungkin nih
apa sih tips and trick dari Teh Diandra seorang penerima beasiswa yang mungkin bisa dikasih tahu kita semua? Oke, yang pertama yang pasti research, do some research dulu. Beasiswa apa aja yang bisa kalian ikutin? Kayak misal lagi buka beasiswa apa, kalian research dulu soal beasiswa itu. Mungkin mereka butuh penerima beasiswa yang kayak gimana. Kalian harus nge-build up diri supaya bisa kira-kira mereka mau tertarik kalian buat jadi penerima beasiswa mereka. Terus habis itu jangan takut menyerah aja sih, karena kan emang nggak sekali terus berhasil, mungkin berkali-kali gagal dulu baru bisa berhasil. Kayak aku tadi kan baru berhasil di percobaan kedua kan, jadi ya tetap jangan minat buat bisa dapetin beasiswa. Terus habis itu perbanyak aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bisa nambah value kalian, misalnya organisasi, kompetisi gitu-gitu bisa nambah value kalian supaya mereka tuh tertarik buat kalian bisa jadi penerima beasiswa mereka. Memotivasi aku banget nih buat ikut beasiswa, dan mungkin juga bisa memotivasi kepada penonton Advotalk di luar sana supaya bisa mendaftar beasiswa dan tahu nih apa aja yang harus disiapin sebelum daftar beasiswa. Banget, mungkin ada juga yang kayak sebelumnya masih bingung ya langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan gitu. Oke, nggak terasa ya ternyata perbincangan kita cukup panjang dan sangat bermanfaat gitu. Mungkin Teh Diandra boleh kasih closing statement untuk teman-teman semua di sana yang udah dengerin video kita dari awal sampai sekarang. Oke, jadi dari aku ada satu kalimat dari aku sendiri, dare to start and be worthy for others. Jadi jangan takut untuk, kalau misalnya kalian mau coba suatu, mulai aja dulu, jangan takut buat gagal, karena kita semua pasti punya jatah gagalnya. Jadi habisin dulu supaya kita dapat apa yang kita mau, dan kayak itu tuh rasanya manis banget kalau misalnya kalian bisa berusaha sampai dapat gitu. Terus kalau singkat dari aku, thank you buat Advotalk sudah ngundang aku jadi narasumber kali ini. Thank you Jessica, thank you Rizal udah mau nemenin aku wawancara di sini. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Sekian buat Advotalk hari ini. See you di episode selanjutnya. Bye.